putih, tengah putih ini ya, atau putih semua. Atas putih, tengah putih. Ya, kita dengar dulu ya. Sekarang ini tentang niat disebutkan oleh Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada thalabatul ilm niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran. Masuk di dalam barisannya ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Masya Allah. Inilah kenapa di dalam ajaran Kristen Allah itu tidak sebagai nama tetapi sebagai jabatan atau gelar. Kalau dia sebagai nama itu tidak bisa disebutkan dengan sembarangan. Kadang orang lata di pasar apa dibilang? Allahu Akbar, kan gitu. Kadang orang digelitik gitu-gitu. Dimanapun dia begitu. Bahkan maaf ya di diskotik, di pelacuran, di mana kalau orang latah pasti itu diucapkan, itu kan sudah sembarangan ya. Itu tidak boleh. Nah, kita lihat tadi Bapak itu atas putih, tengah putih, cuman mukanya nggak putih ya. Jadi dia mengatakan bahwa di alam kubur nanti kalau ada niat orang untuk baca Al-Quran, belajar Al-Quran nanti ada les bahasa Arab. Berarti saya kan pernah saya bilang saya ingin tahu Al-Quran di bahasa Arabnya. Berarti saya nanti dapat les bahasa Arab kawan. Dan setelah itu nanti saya masuk barisan ahlul Quran, bukan ahlul kitab ya. Ya begitulah kawan. Pertanyaannya, mana lebih dahulu nungkar nangkir datang atau daripada les privat bahasa Arab itu? Kalau mereka bilang kan nungkar nangkir duluan, begitu kita mati 10 langkah atau berapa langkah, nungkar dan nangkir datang memukuli kita kalau nggak bisa jawab ya. Nah, sementara les Al-Qurannya kapan? Inilah terkadang mereka ini ngomong itu asal kawannya. Tapi itu iman mereka kita tidak ganggu. Tetapi saya nggak tahu apakah Sunni, apakah Syiah, atau Kasohi atau tidak yang diucapkan Bapak ini ya. Nanti biarlah kawan-kawan muslim yang menjawab. Wah mana ada seperti itu. Biasanya begitu yang waras. Yang tidak waras dibela-belanya. Oh ada. Jadi semua dikarang mereka cerita. Allah tidak ada berfirman. Rasulullah tidak ada berfirman. Tapi Syekh berfirman. Syekh itu enggak pakai ada Allah di belakangnya. Syekh Allah enggak ada itu. Tadi dia bilang Syekh ini mengatakan demikian ya. Jadi terkadang orang-orang ini kawan lebih percaya ucapan manusia daripada ucapan Tuhan. Bahwa dia katakan Syekh itu mengatakan. Jadi apa ucapan Syekh itu dianggap mereka seperti kitab suci juga. Ya. Makanya mereka ini aneh saya lihat memang sangat-sangat aneh. Mereka punya nabi. Nabi enggak puas mereka kawan. Diangkatlah ulama-ulama, syekh segala macam itu ya. Apa yang diucapkan seperti sebuah kebenaran ya. Kita lihat ulang lagi kawan kalau nggak percaya. Sekali lagi saya ulangin ya. Bapak ini. Masya Allah. Ya kita niatkan dari sekarang itu semuanya. Pembohong, kau pembohong. Si Zakar ini tentang niat disebutkan oleh Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada thalabatul ilm niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran. Ya, ini sangat unik kawan. Dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Ya, ada orang dia baca Al-Quran tidak sampai habis, ya, tidak sampai hafal. Kalau dia sudah tidak habis, artinya kan dia sudah bisa bahasa Arab. Ngerti maksudnya? Dia menghafal Al-Quran tidak sampai habis. Artinya kan sudah bisa bahasa Arab. Kenapa dileskan lagi bahasa Arab? Aduh nggak ngerti aku orang ini. Kecuali orang seperti saya nggak bisa bahasa Arab. Saya ingin sekali menghafal Al-Quran. Maka saya tidak bisa sama sekali, ya diajari bahasa Arab. Kalau itu kan dibilangnya dia menghafal Al-Quran tapi tidak sampai habis. Artinya kan sudah bahasa Arab dia. Makanya dia bisa menghafalkan Al-Quran. Kan begitu ya. Nah, ini apakah sebuah kepercayaan atau dongeng? Wallahualam. Kita tidak tahu. Tapi dari ucapan dia tadi, manusia yang mengatakan itu, bukan Nabi. Manusia itu bukan Nabi dan juga bukan Rasul. Kalau itu dipercaya mereka, berarti mereka menganggap itu Nabi dan Rasul. Karena saya nggak pernah dengar 6 rukun iman. Percaya kepada Syekh
atau percaya kepada Habib. Saya nggak tahu ya ada apa enggak, kayaknya nggak ada deh. Tapi yang ada percaya kepada nabi-nabi Allah ya, seperti gitu ya. Dan itu les privat butuh biaya berapa ya? Ada yang tanya. Aku nggak tahu lah. Les privat. Lagian bagaimana dia mau les? Ditanya nungkar nangkir dia nggak bisa menjawab, udah hancur muka itu kawan. Lantas yang les itu tubuhnya apa rohnya? Saya nggak ngerti kadang orang ini. Kalau dibilang rohnya sedangkan yang dibangkitkan hari akhir kan tubuhnya. Kalau dibilang tubuhnya bagaimana gurunya datang ke situ? Makanya ada yang membuat video itu dimunculkan si Patrick. Tahu kalian kenapa dimunculkan si Patrick? Karena rumah si Patrick di dalam tanah. Kan di laut itu kan gitu. Pernah nonton kan? Turun dia ke bawah. Di dalam itu baru tertutup gitu. Ya. Ini sangat-sangat unik ya dan aneh. Ya. Kawan-kawan tadi malam saya sebenarnya saya sudah sering melihat TikTok si Raid atau Syagian ya saya lupa. Dia muslim mengaku mualaf. Dia suka kali membahas-bahas Kristen tapi saya suka udelnya sendiri. Jadi tadi malam saya mau naik gak diizinkannya. Jadi aku bilang bisa saya bertanya melalui ketikan? Bisa. Tolong jelaskan surat 328 ayat 30. Muncungnya bilang gini, wah itu sudah sering saya bilang itu, tenang saya bahas. Mulailah dia membahas. Entah apa-apa dibahasnya kawan kan. Lah baru dinaikkannya saya. Lah tolong jelaskan itu kan Tuhan. Mana ada dikatakan ayatnya di sini. Tuhan menyatakan diri. Kau paham gak bahasa Indonesia arti menyatakan diri? Saya bilang. Ya harus ada tertulis dong menyatakan diri. Ini gak ada katanya. Kok gak ada sih? Kan dia mengatakan aku adalah Tuhan. Itu udah menyatakan diri. Gak ngerti bahasa Indonesia. Akhirnya aku bilang lah. Memang kurang ajar kau. Aku bilang penipu. Tak ada tahu kau sok-sok kau bicara Kristen. Aku bilang kan. Oke. Bisa kau jawab Yohanes 5 ayat 30. Bisa aku bilang. Dijelaskannya. Belum lagi aku menjawab. Dipotong-potong terus. Mirip-mirip si Zuma. Jadi gaya-gaya mereka ini kawan gaya-gaya Zuma. Kalau bisa nggak diberi kita kesempatan berbicara kan. Akhirnya kudodar juga dia. Ujung-ujungnya aku di-kick. Kita saksinya dulu ya. Ini sabar ya. Saya makin hari makin geli melihat para keledai-keledai ini. Ini entah apalah isi kepala orangnya. Lurus sedikit aja jadilah. Ini sedikit pun tidak ada lurus-lurusnya ya. Saya pun jadi heran. Ntar. Ini dia. Mungkin kalian pernah lihat ini si Baluhab ini di TikTok ya. Kita saksinya dulu. Bahas dong Quran surat 28 ayat 30. Oke. Okay. 28 ayat 30 ya. Kayaknya Bang Paul udah bikin apanya ini tuh. Udah bikin VT-nya ini. Al-Qasas. Waalaikumsalam Kak Beni. Langsung dan mudah kita buka. Ya. Oke kawan-kawan nanti saya upload ulang. Kalian lihat betapa tololnya orang ini bicara kawan. Gayanya selangit. Kalau kulihat piti-pitinya bangga pula dia tuh. Kau kepanasan ya melihat piti-pitiku. Aduh piti kau tuh berapa sih aku bilang. Apa yang nggak bisa ku jelaskan? Menurutmu Yesus mati? Masa Tuhan mati? Ya kau kan nggak tahu. Siapa bilang Yesus mati? Saya bilang. Bingung dia. Nah kau dengar dulu penjelasanku bilang. Mau ku jelaskan dipotong ya. Seru juga kawan melihat kebodohan orang ini serunya. Dan ya begitulah kawan. Kalau orang ini tolol itu nggak bertepi. Ya. Makanya aku bilang berarti kau itu Kristen KTP. Kau nggak pernah Kristen jangan-jangan aku bilang ya. Gaya kau selangit. Saya belajar ini 5 tahun ini lah. Pembohong kau semua, pembual ku bilang ya kan. Di situ aku maki-maki juga dia karena memang bodohnya minta ampun.
Menyatakan diri aja dia nggak tahu. Mana ada ditulis di sini menyatakan diri, katanya pula. Kau katakan Tuhan kami jadi pohonnya. Siapa bilang Tuhan kau menjadi pohon? Tidak ada, aku bilang doang, aku bilang. Tetap itu dibilangnya. Kamu bodoh. Aku bilang, tolong kau jawab, mengapa Allah SWT menyatakan dirinya kepada Musa harus melalui sebatang pohon? Kan begitu pertanyaan. Tuhan kami tidak pernah jadi pohon. Yang membilang pohon siapa? Tapi memang dasar isi kepala kotoran begitu. Bodohnya minta ampun kawannya. Aku jadi jengkel melihat orang sok-sok membahas Kristen. Dibahas kitabnya nangis. Ya, nah kawan-kawan. Itulah dulu video saya mengenai si dari punya ya. Ya, itulah sebabnya kita harus apa itu? Ini ada musik-musiknya ya, aku matikanlah dulu. Jadi banyak sekarang mu'alaf-mu'alaf baru ya. Orang Minang, orang apa sudah banyak. Ini satu si cantik ini ya. Kita lihat dulu. Ini begini. Karena ada musiknya aku matikannya. Tulisan di atasnya. Nabi Isa juga berperang. Makanya aku bilang Uclim itu manusia paling tolol di muka bumi lah itu. Kenapa aku bilang? Sejak kapan Nabi Isa berperang ya? Kamu masuklah ke dalam agama Islam agar kamu dijauhkan dari azab neraka jahanam. Bagaimana orang ini berbicara mengajak orang untuk masuk ke Islam agar dijauhkan dari neraka jahanam. Sedangkan mereka belum ada bukti sudah ke surga. Kecuali sudah ada bukti satu orang Muslim yang Islam yang sudah masuk surga, barulah kita percaya ya. Ini belum ada sudah bicara neraka jahanam. Makanya sering kukatakan, tolong sama Ustadz Wafi juga aku bilang kan, tolonglah buktikan satu ucapan Tuhanmu yang sudah memasukkan seorang Islam ke dalam kerajaan surganya. Terserah mau Nabi, mau Rasul, mau manusia. Sampai hari ini nggak bisa ditunjukkan kawan. Kenapa tidak bisa ditunjukkan? Karena memang, nggak ngerti aku. Saya jadi ragu siapa sih sebenarnya pemilik surga. Kenapa Yesus berani memasukkan orang langsung ke dalam surga? Kalau tidak pemilik surga, apa berani dia memasukkan orang ke dalam surga? Nggak berani kawan. Contoh, ini rumah misalnya. Katakanlah ini rumah saya ini. Datang orang, dimasukkannya orang ke rumah saya. Bisa nggak? Kan nggak bisa. Saya marah. Saya usir orang ini semua. Nah, Yesus memasukkan orang ke dalam surga. Artinya apa? Dia pemilik surga. Terus ada orang-orang yang mengaku pemilik surga. Ada orang yang mengaku-ngaku pemilik rumah ini. Tapi dia hanya menjanjikan nanti ku masukkan kau ya ke rumah kami yang di dalam Pandega katanya. Baik-baiklah kau sama aku. Ku masukkan pun kau nanti ke Pandega itu katanya. Sampai ditagih nanti ku bilang nanti. Loh kau kan pemilik rumah itu. Iya. Kenapa nunggu nanti? Sekarang apa enggak bisa? Oh enggak bisa, nanti aja nanti. Karena dia enggak pemilik rumah ini maka nanti terus ceritanya kawan. Kalau dia pemilik rumah ini, oke langsung ayo angkat barangmu, masuk. Nah, masuk. Ya. Inilah mereka tidak paham tapi gayanya selangit, perasaan paling benar. Oke. Sekarang kita lihat lagi nih ya. Si ibu ini sebenarnya dia tidak tahu saya menjawab apa tidak. Tapi dia ada kayaknya nyanyi dia entah apa ya dia. Nah ini. Nah inilah kawan. Sekarang sudah makin banyak orang-orang, bahkan orang-orang jilbaban. Sudah banyak lagu-lagu rohani kawan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya. Kalau kalian tahu ya apa yang terjadi. Sekarang orang sudah bosan di dalam keadaan yang itu-itu saja kawan. Cobalah kalian pikir mereka harus pakai baju panjang kayak orang-orang Kristen Koptik, kayak orang-orang Kristen zaman dahulu. Bukan orang Kristen niru Islam. Jangan kalian bilang pakaiannya orang Kristen niru kami, tidak ada itu najis tralala. Orang Kristen itu lebih dahulu dari Islam adanya. Kristen Koptik kan pakai begitu ya. Apa enggak bosan kepanasan tiap hari kawan? Kecuali mereka hidup di zaman es. Atau di Eropa dingin pakaiannya begitu. Orang Eropa kan ada yang pakaiannya begitu orang Kristen. Ya. Memang dari Kristen itu duluan. Nah mereka pakai itu di tempat panas. Kan bosan, bawa ketiak.
Sesudah itu dia cantik nggak bisa dipamerkan. Sementara mereka melihat orang-orang cantik, putri Indonesia, putri Raja Yordania, Raja Padoha, Raja Arab misalnya gitu. Kan enak dipandang mata. Sementara mereka berkaca, ih cantik kali aku ya. Tapi nggak bisa ku eksplorasi. Lama-lama orang bosan kawan. Terus maaf cakaplah kehidupannya. Kolot yang kehidupannya entah macam mana lah. Kawin cerai misalnya. Orang kan jadi bosan lama-lama ya. Kehidupannya harus penuh emosi, dendam, kesumat. Harus setiap hari kalau bisa mematikan orang. Dengan alasan apapun tidak sepaham dengan saya. Kill. Ya kan gitu kan. Contoh kayak di Afghanistan misalnya. Lama-lama orang bosan. Nah dari kebosanan itu orang sudah mulai mencari format baru. Muncullah orang-orang pakai hijab, nyanyi-nyanyi lagu Kristen. Tapi jangan kalian kira itu 100% orang Kristen kalau kita telusuri. Belum tentu. Bisa jadi itu orang Islam. Bisa jadi itu orang Kristen yang menyamar atau memang pakaian orang Kristen kan lebih dahulu begitu kawan ya. Tetapi ada yang memang dia Muslim. Apalagi lagu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tidak berubah. Tahu kalian ceritanya itu? Adalah di sebuah desa, ya kan? Ada gereja, sudah. Jadi di samping gereja ini tinggallah seorang Kristen. Ini kan lingkungan mayoritas. Tahulah Kristen tiap hari Minggu kan nyanyi martopak-topak, pakai band. Kan begitu ya, pakai organ. Nyanyinya ya itu Tuhan Yesus tidak berubah. Rupanya yang di sampingnya itu palak lihat orang ini. Karena nyanyi-nyanyi terus. Makanya lah gereja sering ditutup karena orang itu kayak setan. Mendengar firman Tuhan dibacakan kepanasan. Mendengar lagu pemuji Tuhan kepanasan kayak iblis. Makanya mereka hatinya nggak pernah tenang, nggak pernah tentram. Tapi mereka betah hidup di situ kan karena kolot. Nanti lama-lama orang ini modern, tidak betah lagi hidup di keadaan seperti itu kawan. Penuh dendam, penuh kebencian, semua lah. Jadi pada hari Minggu itu nyanyilah itu kan. Tuhan Yesus tidak berubah, gitu kan lagunya. Nyanyilah anak ini. Karena dia nggak ke gereja tapi di dalam rumah lah. Sorry salah. Gereja nggak ada. Dia bernyanyi di rumahnya. Kebetulan dia aja orang Kristen situ. Yang lain tidak ada orang Kristen kan. Nyanyilah dia, tetangganya dan dengar. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Sehari, 2 hari, 3 hari. Dihafal tetangganya ini, palak juga dia kan. Kau kira Tuhan Yesus yang tidak berubah katanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Begitu nyanyi dia kan, disaut sama tetangganya. Mr. M juga. Mr. M juga. Tuhan Yesus tidak berubah. Berbalas pantun orang itu. Baru ada lagi satu nyanyinya. Apa namanya? By the River of Babylon itu ada lagu Indonesia. Yesus turun ke dunia kan gitu. Jadi diplesetkan orang inilah. Dibilangnya gini. Saking apanya lah dia kan. Biar nggak ketahuan lah katanya. Nyanyi lagi dia. Yesus naik sepeda. Haleluya.